Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktur latihan kita. Ini JavaScript tutorial ya. Oke, kita akan masuk ke 134 yaitu after. Kita akan belajar terkait dengan after. Oke, kita akan clear screen. Kita akan buka Vim-nya. Kita akan buka sidebarnya. Di sini sudah saya sediakan untuk materi basicnya ya. Oke, JavaScript DOM terkait dengan after. After adalah metode tipe elemen. Nah, metode ini memungkinkan kita untuk memasukkan satu atau lebih node setelah elemen. Prinsip dasarnya seperti ini, ada elemen, kemudian fungsinya adalah after, baru di sini kita masukkan node-nya yang akan kita masukkan. Nah, di sini untuk contohnya misalkan kita memiliki H1, kita akan masukkan setelah isi dari H1 adalah sebuah paragraf. Perintahnya seperti ini. Ini dasarnya seperti ini. Kita akan buat sebuah file index.html seperti ini ya. Kemudian saya tekan A lagi, kita akan buat folder JS dan file script.js. Nah, pada file index.html kita akan buatkan basic tag HTML-nya ya. HTML seperti ini. Oke, CSS-nya tidak akan kita hapus, kita akan tetap ada ya untuk saat ini. Ini akan kita pindahkan. Nah, kita akan pindahkan ke sini. Nah, di sini kita akan tambahkan file lagi satu ya, CSS. Kita akan tekan A. Kemudian kita akan buat di file CSS style.css. Nanti akan kita gunakan belakangan ini untuk CSS-nya ya. Oke, kita akan tambahkan di sini untuk contoh nanti. Kita akan buat sebuah heading 1. Contohnya misalkan JavaScript DOM after. Nah, seperti ini ya, JavaScript DOM after. Kemudian kita mau tambahkan lagi sebuah UL li. Kita akan kali 2. Akan kita tambahkan di sini sebuah list Angular dan V seperti ini ya, Angular V. Kita akan save, kemudian kita escape, kita akan buat file JavaScript-nya ya. Nah, sekarang kita akan buat file untuk JavaScript-nya. Nah, pertama kita akan membuat kita masuk ke insert mode. Kita akan buat sebuah variabel konstanta. Kita akan buat heading 1. Misalkan heading 1 ini kita akan ambil dengan menggunakan dokumen. Nah, kita akan gunakan dokumen query selector ya. Kita akan kita akan ambil yang query selector h1. Kemudian kita akan buat lagi sebuah konstanta paragraf. Konstanta, kita akan buat sebuah paragraf. Nah, ini kita akan create elemen. Nah, kita akan create elemen. Yang mau kita tambahkan adalah sebuah elemen P. Nah, P-nya akan kita isi dengan inner text P dot inner text-nya kita misalkan ini adalah sebuah contoh saja ya. Misalkan ini adalah JavaScript DOM after demo. Nah, misalkan ini ya, kita bisa menambahkan ini. Oke, kemudian kita akan masukkan ke dalam heading 1 yaitu after P. Kita akan save. Ini untuk materinya kita close, sidebarnya juga kita akan tutup ya. Nah, kita akan buka live servernya, kita akan jalankan.
Oke, ini ya sudah muncul. Kita akan buat menyamping. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang bawah ini belum kita apa-apakan ya. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah yang atas ini, yaitu H1. H1 setelah H1 kita menambahkan ini adalah JavaScript DOM. Jadi di bagian heading 1 dia menambahkan satu buah paragraf di bawahnya, afternya ini adalah JavaScript DOM after demo. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, selain itu kita juga bisa menyisipkan. Nah, menyisipkan lebih dari satu. Nah, ini kan contohnya tadi kita sudah memiliki dua nih. Nah, kita akan coba sisipkan lebih dari satu ke dalam sini. Nah, kita bisa menyisipkan lebih dari satu. Nah, kita pertama akan buat konstanta dulu. Kita akan ambil listnya. Listnya ini kita akan ambil dari dokumen. Kita akan gunakan query selector. Kita gunakan UL. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta lagi. Kita akan gunakan libs. Ini kita akan buat sebuah array. Nah, misalkan kita memiliki tambahkan 3 buah tambahan ya. Nah, kemudian kita akan buat lagi sebuah konstanta. Konstanta kita akan buat item. Nah, items ini kita akan ambil dari libs. Kita akan gunakan map. Nah, gunakan map. Kita dapatnya item. Kemudian kita akan ambil ini ya. Kita akan create elemen li. Kemudian li-nya ini kan buat inner text. Kita ambil dari item. Nah, kemudian kita akan returnkan li. Nah, di sini baru kita akan masukkan ke dalam list. Nah, kita akan ambil list dot append. Append-nya bisa dengan cara 3 seperti ini, titik 3, ataupun ini bukan pakai append ya, kita langsung last child dot last child after. Nah, kita baru masukkan di sini item seperti ini. Oke, kita save. Nah, lihat dia menambahkan ya setelahnya 3 ini. Nah, itu kita menggunakan after. Menggunakan after ini, tapi kita memasukkannya lebih dari satu. Nah, caranya bisa seperti ini. Oke, selain itu kita juga bisa menyisipkan string. Nah, kalau menyisipkan string, misalkan kita memiliki sebuah button ya. Nah, kita akan coba tambahkan lagi di sini sebuah button. Misalkan saya tambahkan button. Nah, tipenya button gini ya. Kita akan tambahkan donasi di sini. Misalkan buttonnya seperti ini. Kita save. Nah, muncul ya buttonnya. Nah, kemudian di JavaScript-nya kita akan tambahkan sebuah konstanta button. Nah, kita akan ambil dari dokumen. Nah, query selector lagi. Kita akan ambil button. Nah, button ini kita akan tambahkan button dot first child dot after. Nah, kita akan coba tambahkan sebuah ini ya, di afternya ini kita akan tambahkan sebuah simbol ya, kayak seperti ini simbolnya. Jadi kita akan coba save. Nah, ini muncul ya. Tapi kita akan coba tambahkan sebuah CSS supaya lebih bagus ya. Tadi kan kita sudah memiliki file CSS-nya nih. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk file. Oke, kita akan tambahkan file CSS-nya. Kita tinggal tambahkan di sini button. Nah, seperti ini.
Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah padding. Paddingnya misalkan saya mau kasih 0,75 IM, kemudian ininya 1 IM. Nah, seperti ini ya. Kemudian background colornya, ini ada background color, kita akan ambil warnanya adalah F7 DF 1E. Nah, misalkan warnanya ini ya, kuning. Kemudian untuk tulisannya, colornya kita akan ambil warna putih, warna hitam, bukan putih ya, ini kelihatan. Oke, kemudian kita akan buat kursornya pointer. Nah, kemudian kita buat border radius. Border radiusnya kita ganti, bukan 50 px, kita ambil 50 kw. Oke, kita save. Nah, lihat ya, sekarang ada perubahannya. Kalau kita klik tuh berubah ya. Nah, itu kita menambahkan simbol ini kayak love gitu di bagian akhir dari sebuah, nah ini ya. Jadi kita JavaScriptnya tadi kan ini ya, kita nambahkan di afternya itu sebuah simbol kayak love ini ya. Kita sudah bisa menggunakan after. Pertama kita menyisipkan pertama hanya satu ya, seperti ini. Kemudian kita juga sudah bisa menyisipkan banyak list lebih dari satu menggunakan after juga. Nah, kita juga sudah bisa menambahkan after untuk menambahkan seperti ini buah simbol ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.